lokasi dalam Dhamma, semoga semuanya berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok-kelompok yang lain terkait dengan materi yang sudah kami jelaskan yang masih belum dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya mewakili dari teman-teman saya untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan candi-candi di Indonesia 1 dan 2. Kami mendapat 7 pertanyaan dari setiap perwakilan kelompok. Pertanyaan pertama adalah, apa latar belakang relik Garuda atau Garudia dan tujuan serta manfaat dari pemahatan relik tersebut bagi masyarakat di Candi Kidal? Adapun cerita Garudia sebagai berikut. Dikisahkan bahwa Kadru dan Winata adalah 2 bersaudara, istri Desi Kasyapa. Kadru mempunyai anak angkat 3 ekor ular dan Winata memiliki anak angkat Garuda. Kadru yang pemalas dan bosan dan lelah harus mengurusi 3 anak angkatnya yang akan-akan karena sering menghilang di antara semak-semak. Timbullah niat jahat Kadru untuk menyerahkan tugas ini kepada Winata. Ia ajaklah Winata bertaruh pada seekor kuda putih, urai suara yang sering melewati rumah mereka, dan yang kalah harus menurut segala perintah pemenang. Dengan tipu daya akhirnya Kadru berhasil menjadi pemenang. Sejak saat itu Winata diperintah melayani segala keperluan Kadru serta mengasuh 3 bulan anaknya setiap hari. Winata selanjutnya meminta pertolongan Garuda untuk membantu tugas-tugas tersebut. Ini pada bagian relik pertama. Pada bagian relik kedua diceritakan bahwa ketika Garuda tumbuh besar, ia bertanya kepada ibunya mengapa dia dan ibunya harus menjaga 3 saudara angkatnya, sedangkan bibinya tidak. Setelah diceritakan tentang pertaruhan kuda urai suara, maka Garuda mengerti. Satu hari ditanyakan kepada 3 ekor ular tersebut bagaimana cara supaya ibunya dapat terbebas dari perbudakan ini. Dijawab oleh ular, bawakanlah air suci Pangerta yang disimpan di kayangan serta dijaga para dewa dan berasal dari laut susu. Garuda menyanggupi dan segera memohon izin ibunya untuk berangkat ke kayangan. Tentu saja para dewa tidak menyetujui keinginan Garuda sehingga terjadilah perkelahian. Namun berkat kesaktian Garuda, para dewa dapat dikalahkan. Melihat kekacauan ini, Bathara Wisnu turun tangan dan Garuda akhirnya dapat dikalahkan. Setelah mendengar cerita Garuda tentang tujuannya mendapat Amarta tersebut, maka Wisnu memperbolehkan Garuda meminjam Amarta untuk membebaskan ibunya, dan dengan syarat Garuda juga harus mau menjadi tunggangannya. Garuda pun menyetujuinya. Sejak saat itu pula Garuda menjadi tunggangan Bathara Wisnu seperti nampak pada patung-patung Wisnu yang umumnya dulu di atas Garuda. Garuda turun kembali ke bumi dengan Amarta. Itu adalah penjelasan dari relik kedua. Dengan bakal air suci Amarta inilah akhirnya Garuda dapat membebaskan ibunya dari perbudakan atas Kadru. Hal ini digambarkan pada relik ketiga di mana Garuda dengan gagah perkasa menggendong ibunya dan bebas dari perbudakan. Jadi secara keseluruhan inti dari cerita ini adalah Garuda ingin membebaskan ibunya dari perbudakan para Winata atau ular-ular yang memang pada saat itu berceritakan demikian, sehingga ia mencarikan obat atau mencarikan keinginan dari Winata untuk bagaimana menolong ibunya. Nah, ketika sudah menyanggupi, si anak Garuda memperoleh ramuan atau obat yang air suci yang mata ini di kayangan yang diambil dari para dewa, sehingga saat itu muncullah Garuda ini sebagai tunggangan dari Dewa Wisnu. Itulah mengapa dalam Candi Kidal terdapat relik Garuda atau relief Garuda.
pernyataan keduanya adalah tujuan serta manfaat dari pemahatan relik tersebut bagi masyarakat di Candi Kidal. Tujuannya di sini adalah sebagai tempat pendarmaan kekuburan raja para terdahulu. Sedangkan manfaat dari pemahatan relik tersebut bagi masyarakat adalah cerita Garuda itu mengandung pesan moral dan legenda Garuda dalam membebaskan ibunya demi ibunya dari perbudakan dengan penebusan air suci Amerta. Dan juga relief Garudeya pada Candi Kidal menggambarkan bakti Anusapati kepada ibunya. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan latar belakang mengapa namanya Nan Pawon dan mengapa sebagai yang diasosiasikan dengan fungsi candi dalam prosesi keagamaan yang meliputi 3 rangkaian candi serta hanya harus menghadap arah barat laut Candi Peninggalan Buddha. Kelompok menjawab bahwa latar belakang Candi Pawon. Mengenal asal-usul penamaan situs candi ini, seorang ahli epigrafi yaitu C.G.D. Caparis mengungkapkan bahwa arti dari nama Candi Pawon adalah Candi Perabuan. Perabuan atau juga yang berarti perapian berasal dari kata abu. Kata Pawon sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu Pawon, dari kata dasar au atau abu yang diberi awalan kata pa dan diberi akhiran a. Nama lain dari Candi Pawon yaitu Bajranalan juga memiliki arti yang hampir sama. Rajanalan sendiri berasal dari kata wajra yang memiliki arti halilintar dan analan yang berarti api. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua nama dari candi ini memberi arti bahwa candi ini merupakan sebuah tempat penyimpanan abu atau au. Caparesis juga menyebutkan bahwa Candi Pawon dibangun sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Raja Indra adalah ayah dari Raja Semaratungga dari dinasti. Pernyataan kedua, mengapa fungsi candi dalam prosesi keagamaan hanya meliputi 3 rangkaian candi? Karena di waktu pada saat melakukan prosesi keagamaan pada saat itu ada candi-candi yang berdekatan atau yang dilalui. Misalnya pada waktu kegiatan ITC Indonesia Tipitaka Chanting, kita melakukan profesi keagamaan, kita dapat melewati Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Borobudur yang merupakan titik tempat kegiatan keagamaan. Lalu kenapa kita melalui candi-candi tersebut? Ya, karena kemungkinan juga untuk mengundang serta mengingat jasa pejuang para raja-raja dahulu. Dan ada satu pernyataan lagi. Apakah setiap candi Buddha harus menghadap barat laut? Tidak. Mengapa demikian? Tidak semua candi harus menghadap barat laut. Candi-candi di Indonesia pada dasarnya terdiri atas dua langgan, yakni langgan Jawa Tengah dan langgan Jawa Timur. Umumnya candi langgan Jawa Tengah menghadap ke timur, sementara candi langgan Jawa Timur menghadap ke barat. Candi-candi Indonesia umumnya menghadap ke timur atau barat, meskipun ada sedikit sudut penyimpangan. Filosofinya cukup sederhana. Timur adalah tempat matahari terbit dan barat adalah tempat matahari terbenam. Candi Gunung Ukir misalnya sebagai pengukuran arkeolog Eji Laksito Aprosro diketahui menghadap ke arah timur 109 derajat. Batas toleransi dalam Feng Shui adalah 97,5 sampai 112,5 derajat dihitung dari utara. Jadi arah hadap candi itu masih termasuk kelompok timur. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semuanya harus menghadap barat laut. Karena kebanyakan candi juga memiliki arah yang berbeda-beda. Seperti kita lihat Candi Borobudur memiliki arah yang berbeda-beda, memiliki jalan masuk yang berbeda-beda. Itulah alasan dari kelompok. Pertanyaan selanjutnya adalah atas dasar apakah Candi Borobudur dibangun dan mengapa Candi Borobudur ditemukan oleh orang asing setelah terkubur? Apakah pada waktu itu tidak ada yang mengetahui? Jawabannya adalah secara garis besar, kalau kita melihat dalam sejarah Candi Borobudur, tidak ada sejarah yang menunjukkan atas dasar apa candi ini dibangun. Tidak hanya itu, hal ini
besar. Candi ini dibangun atas dasar umat Buddha Mahayana yang taat pada ajaran Buddha saat itu. Dan selain itu juga bahwa masa itu masa pemerintahan dinasti Shilendra, tepatnya ketika masa banyak mengikut ajaran Buddha Mahayana. Alasan mengapa Candi Borobudur ditemukan oleh orang asing. Jadi pertama kali Candi Borobudur ditemukan pada tahun 1814 Masehi oleh pemerintah Inggris di Jawa yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang memang memiliki ketertarikan pada sejarah dan kebudayaan Jawa. Raffles pun dianggap sebagai berjasa atas penemuan kembali Candi Borobudur dan mulai menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Kemudian pada tahun 1882 Masehi, bangunan Candi Borobudur disarankan untuk segera dibongkar seluruhnya dan menyelamatkan relik-relik maupun artefak yang tersisa karena maraknya pencurian dan kondisi kurang stabil saat itu. Pernyataan selanjutnya itu adalah apakah pada saat itu tidak ada orang mengetahui. Kalau kita melihat dari sejarah dari dalam kelompok 3, kalau kita melihat dari pembahasan dari kelompok 2, di situ dari raja-raja pada saat itu di Jawa Tengah. Raja-raja pada saat itu seperti Empu Sendok meninggalkan Jawa Tengah karena di Gunung Rinjani meletus dan Candi Borobudur tertutupi oleh abu-abu vulkanik dari letusan gunung tersebut, sehingga lambat dengan waktu yang panjang candi pun terkubur dan banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman maupun pepohonan sehingga tidak ada yang mengetahui. Kenapa ditinggalkan pada saat itu? Karena mereka seperti Empu Sandok ini meninggalkan Jawa Tengah pergi ke Jawa Timur. Karena pada saat itu kita melihat bahwa ledakan atau letusan dari Gunung Rinjani sangat besar, sehingga untuk menyelamatkan diri mereka kebanyakan meninggalkan Pulau Jawa Tengah. Oleh karena itu pada saat itu tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Candi Borobudur itu sendiri. Apakah dari setiap candi memiliki identitas atau mantra dan yang menjadi identitas tersebut, ataukah hanya membangun begitu saja, layaknya membangun rumah, atau hanya untuk peninggalan sejarah? Dan apakah cara pembangunan yang berbeda dan mengapa bentuk-bentuk candi tersebut berbeda? Apakah bentuk candi yang berbeda simbol dari candi tersebut? Karena candi-candi itu banyak disebutkan dalam bahwasanya candi memiliki 2 langgam, yaitu langgam Jawa Timur dan langgam Jawa Tengah. Dan tentu dari kedua langgam memiliki kesamaan dan perbedaan. Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami adalah seperti misalnya gerbang atau gapura, tidak hanya sebagai jalan masuk saja, tetapi juga dimaknai sebagai penanda atau identitas suatu kawasan, bahkan benteng pertahanan kedaulatan sebuah negara. Dengan demikian dapat menjadi pembeda atau kekhasan dari candi-candi lainnya. Dan candi-candi ini pada zaman dahulu dijadikan sebagai tempat peribadatan. Di samping itu, juga simbol-simbol dari candi dapat membedakan dari latar belakang keagamaannya. Bahkan bisa saja bukan hanya sekedar bangunan keagamaan. Kenapa candi itu berbeda? Karena disesuaikan atas keinginan oleh pendirinya. Dan hal itu juga menjadi pembeda antara candi satu dan candi lainnya. Pada zaman itu terdapat 2 keyakinan, yaitu Siwa Buddha dan Hindu, sehingga ada perbedaan-perbedaan yang membuat candi itu unik dan menarik. Untuk candi yang menyebutkan kedua langgam, yaitu langgam Jawa Timur dan langgam Jawa Tengah, yang memiliki perbedaan atau kesamaan itu untuk menunjukkan keunikan atau masing-masing candi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sekumpulan atau kombinasi sejumlah ciri yang bersifat khas yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Sejak kapan masuknya pembangunan candi-candi di Nusantara dan apa latar belakangnya masyarakat membangun candi?
awal masuknya pembangunan candi-candi di Nusantara ini adalah di mana pada saat waktunya masuknya atau berkembangnya agama Buddha, yaitu Hindu-Buddha di Nusantara. Di sanalah terjadinya pembangunan candi, baik dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Shilendra, ataupun Mataram kuno, dan pada akhirnya agama Buddha ini mengalami sebuah keruntuhan pada kerajaan Majapahit. Sehingga dari semua kerajaan-kerajaan itu meninggalkan berbagai macam corak bentuk yang ditinggalkan dalam bentuk candi-candi tersebut. Nah, latar belakang dari masyarakat untuk membangun candi-candi tersebut adalah untuk bagaimana perwujudannya yang dilakukan, yang dihaturkan kepada para leluhurnya untuk melakukan suatu upacara ritual ataupun pemujaan yang sebagaimana pada dasarnya untuk melakukan sebuah kegiatan pemujaan atau doa-doa atau ritual-ritual yang dihaturkan sejak zaman dahulu mereka untuk melakukan sebuah penghormatan kepada para leluhurnya, ataupun bisa dikatakan sebagai tempat melakukan upacara doa ataupun pemujaan. Kenapa candi-candi peninggalan raja-raja yang memeluk agama Buddha sebagian besar terletak di Pulau Jawa? Karena pada zaman kerajaan Wangsa atau dinasti pada waktu itu, raja-raja itu sebagian besar berkuasa dari kerajaan Sriwijaya. Sehingga kerajaan Sriwijaya ini membawa dampak pengaruh yang besar di Pulau Sumatera dan Medan pada waktu itu adalah Mataram kuno. Tetapi sebagian besar dari raja-raja itu memeluk agama Buddha, yaitu Mahayana. Nah, karena pada waktu itu di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa mendapat pengaruh besar dari kerajaan Sriwijaya, karena pada waktu itu kerajaan Sriwijaya ini mendapat pengaruh yang kuat dari Pulau Jawa, sehingga candi-candi peninggalan raja-raja ini sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tetapi juga tidak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera pun juga ada peninggalan-peninggalan dari raja-raja tersebut. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor pemimpin yang birokrasi, pemimpin yang maju pada waktu itu. Pada waktu itu, pada saat membangun sebuah candi-candi ini, raja-raja ini mengharapkan masyarakatnya untuk merancang, menyusun, mengumpulkan sumber daya, mengumpulkan bangunan-bangunan untuk membangun sebuah candi, pada akhirnya akan menjadi sebuah candi yang kompleks. Menurut kelompok, mengapa sebagian besar bukti peninggalan agama Buddha berupa candi? Dan apakah ada hubungannya dengan kebudayaan India sehingga dibuatkan candi-candi? Jawabannya yaitu karena candi merupakan bangunan suci yang digunakan untuk pemujaan kepada para dewa. Selain itu, juga dalam agama Buddha, candi dijadikan sebagai tempat ritual untuk berdoa kepada Sang Buddha. Dan karena dengan adanya candi ataupun bukti nyata membuat kita menjadi mengerti akan adanya sejarah. Dan hubungannya itu memiliki hubungan antara candi dan India dan candi di Indonesia, karena candi-candi di Indonesia merupakan wujud dari perluasan ajaran Sang Buddha itu sendiri, yang dimana awalnya candi yang berada di India menyebar ke Indonesia. Kemudian dengan adanya candi yang ada di Indonesia itu merupakan bukti bahwa ajaran Sang Buddha itu menyebar sampai ke Indonesia dan tidak hanya ada di India saja. Dengan adanya tersebut merupakan sebagai lambangnya.